Sekolah dasar di Bandar Lampung krisis murid baru imbas PPDB. Kondisi kontras dialami beberapa sekolah dasar di Lampung. Di saat sebagian sekolah kelebihan kapasitas hingga terpaksa menolak siswa, ternyata ada sejumlah sekolah yang justru kekurangan anak didik. Satu di antaranya adalah SD Negeri 1 Gedong Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung. Pada tahun ajaran baru 2024-2025 ini, sekolah yang berlokasi di Jalan Lada 3 tersebut hanya mendapatkan 5 siswa baru. PLT Kepala SD Negeri 1 Gedong Meneng, Meliani, membenarkan bahwa sekolahnya hanya mendapatkan 5 siswa tahun ini. Padahal katanya pihaknya telah berusaha maksimal dalam menggencarkan sosialisasi penerimaan peserta didik baru. Pihaknya juga sudah menyebarluaskan informasi kepada para orang tua siswa TK bahwa SD Negeri 1 Gedong Meneng membuka PPDB. Namun Meliani harus menerima kenyataan bahwa sekolahnya kurang diminati. Ia pun menceritakan SD Negeri 1 Gedong Meneng berdiri sejak 1978 silam. Saat ini di sekolah itu hanya ada 6 guru kelas, 4 guru bidang studi, dan 1 penjaga sekolah. Sementara untuk total jumlah siswa hanya mencapai 65 orang, meliputi kelas 1 sebanyak 5 siswa, kelas 2 8 siswa, kelas 3 9 siswa, kelas 4 12 siswa, kelas 5 10 siswa, dan kelas 6 sebanyak 15 siswa. Dirinya sendiri sebagai kepala sekolah bergabung pada tahun 2023, di mana sekolah ini dulunya lumayan aktif dan memiliki murid yang banyak. Menurutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan sekolahnya minim siswa. Di antaranya banyak SD negeri lain dan swasta yang lokasinya tak jauh sekolahnya. Ya, pihaknya sebagai pendidik pun selalu memberikan yang terbaik kepada anak didiknya supaya mereka tetap menuntut ilmu dan mendapatkan hak pendidikan. Pihaknya pun selalu ikut dalam kegiatan kecamatan hingga ke tingkat kota. Bahkan pihaknya pun kemarin mendapat juara pertama menari tingkat kecamatan Rajabasa hingga ikut ke tingkat kota. Dengan kondisi saat ini, katanya dirinya pun suasana belajar dan mengajar ini tidak bisa berjalan normal. Baik guru maupun siswa merasa kesepian. Jaka, orang tua siswa kelas 1 SD Negeri 1 Gedong Meneng, mengaku menyekolahkan anaknya di sini karena dekat dengan rumah. Kondisi sedikit lebih baik terlihat di SD Negeri Pecoh Raya di Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Sekolah yang terletak di Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras ini hanya mendapatkan 15 siswa pada tahun ajaran baru ini. Kepala SD Negeri 1 Pecoh Raya, Heti Puspitasari, mengatakan jumlah tersebut sama persis seperti tahun sebelumnya. Dikatakannya di sekitar SD Negeri 1 Pecoh Raya memang ada beberapa sekolah lainnya yang saling berdekatan. Pihaknya pun telah berupaya memikat orang tua dengan berbagai cara untuk menyekolahkan anaknya di SD Negeri 1 Pecoh Raya. Oke, makasih ya. Baca.
Pinter lagi. Banyak ya. Satu lagi. Mana Yuna? Satu lagi. Jajanannya dari situ. Satu, dua, tiga. Iya, 3. Sekarang yang nomor 2, 3. Ya, Tribuners, selain di Kota Bandar Lampung, ada beberapa SD juga yang mengalami krisis murid atau sepi peminat. Dan salah satunya ini ada di SD Negeri 3 Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, yang dilaporkan sepi peminat. Bahkan pada tahun ajaran baru ini tercatat hanya ada 4 peserta didik baru. Hal tersebut pun dibenarkan Kepala SD Negeri 3 Moris Jaya, Supardo. Di mana pada tahun ajaran baru ini pihaknya mendapatkan 4 siswa dan siswi baru. Dikatakannya minimnya jumlah pendaftar di SD Negeri 3 Moris Jaya sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Bahkan pada tahun sebelumnya, pendaftar di SD Negeri 3 Moris Jaya ini hanya 9 siswa. Supardo menjelaskan kondisi itu pun disebabkan lingkungan di sekitar sekolah memang minim pemukiman penduduk. Ditambah dengan sistem zonasi yang menjadi syarat untuk mendaftarkan siswa. Ia pun mengaku sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi persoalan tersebut. Namun tetap saja jumlah pendaftar siswa baru di sekolahnya masih terbilang minim. Pihaknya pun tidak membatasi waktu pendaftaran. Ditambahkannya, selain jumlah pendaftar siswa baru yang minim, fasilitas ruang kelas yang ada di SD Negeri 3 Moris Jaya juga terbilang terbatas. Di mana terdiri dari ruang tempat belajar terbatas, hanya ada 6 ruang dan 1 ruang digunakan sebagai ruang kantor. Akibatnya, 1 ruang kelas harus disekat menjadi 2 bagian demi mencukupi ruang kelas belajar. Ini buku-buku sudah lengkap. Banyak ya? Ya, lengkap yang belum saya ini aja. Full. Oh, di sini full. Ya. Memang kalau jadi bacaan ini Cek dulu. Berarti kan batas waktu ini Pak ya pendaftarannya? Sekolah kita dapat berapa murid Pak? Dapat 4 murid. Apa sih Pak penyebabnya Pak? Ya sebabnya yaitu tadi situasi dan lingkungan. Yang di sini tuh yang sekolah ya cuman lingkungan 1 RK. Nah kebetulan juga warganya juga penduduknya tidak terlalu padat. Terus hanya sebaris kampungnya itu, yang di belakang ya tahu sendiri seperti itu. Walaupun dibagi zonasi, yang sebelah sini utara itu perbatasan dengan kali, yang memang dari sejak zaman dulu juga belum pernah ada yang, jarang yang sekolah ke sini, mungkin 1-2. Mungkin upayanya seperti apa Pak sejauh ini Pak? Ya upaya saya ya sudah saya upayakan semaksimal mungkin. Ya tahu sendiri yang muridnya segitu aja, pertama kali saya datang ke sini ya udah saya pasangkan wifi. Saya masih 3 bulan ke sini, walaupun uang bos belum cair, udah saya usahakan dulu. Untuk penerimaan dibuka berapa hari sih Pak? Ya seininya Mas,
nggak pakai ini kalau saya, ya gimana? Kalau nanti ada yang datang, tadi kan ada informasi yang dari ada yang mau pindah dulunya sekolah di sini dari Sekayu mau pulang lagi ke sini ya. Jadi terima, namanya sekolah kan dibiayai negara, Mas, bayar negara. Nah, apa kita harus ngelarang anak itu sekolah? Kita disalahkan, ya kan? Nah gitu. Berarti untuk pendaftaran siswa baru nggak ada batasan, Pak ya? Nggak ada batasan, ya kecuali yang usianya sudah mumpuni. Negeri 3 Moris Jaya di Tulang Bawang yang sepi peminat. Kita akan mendengarkan wawancara dengan salah satu guru ataupun salah satu kepala sekolah dari SD negeri yang ada di Bandar Lampung yang mengalami sepi peminat juga. Asli dengan penduduk pendatang tuh sudah kalah gitu, sudah banyak anak-anak mahasiswa baru, dan yang pendatang itu yang penduduk asli itu juga memang ya namanya perekonomian ya Pak, untuk memilih sekolah yang menurut mereka lebih sesuai mungkin dengan keuangannya, ya kita tidak bisa menentukan atau memvonis kalau mereka harus begini harus begitu, ya kita yang penting menunjukkan saja bahwa kita di sini punya tim yang baik, punya sekolah yang baik, punya pengajar yang memang handal di bidangnya, dan kita berusaha untuk memaksimalkan setiap kegiatan kita. Sudah pasti, kalaupun mereka tidak mau bergabung ke sini, mungkin sudah pilihan ya Pak, karena memang banyak sekali pilihan yang bisa ditentukan oleh masyarakat sini. Masalah pendidikan, masalah apapun itu kembali ke selera masyarakat Pak. Dan sudah semua yang diberikan itu sudah memang yang terbaik yang pernah dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Masih 1, 2, 3. Loh sini kamu belum. Tiganya belum. Ayo. Sini. Ayo. Kasus serupa juga dialami di Kabupaten Lampung Tengah, di mana krisis penerimaan siswa baru dialami oleh SD Negeri 1 Komering Putih di Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah. Bukan tanpa alasan, sekolah tersebut hanya menerima 7 siswa pada ajaran baru kali ini. Kepala SD Negeri 1 Komering Putih, Lucy Yulianita, mengatakan ketujuh siswa tersebut masuk melalui jalur PPDB tahun ajaran 2024-2025. Meski hanya menerima 7 siswa, ia pun tetap bersyukur. Pasalnya, kondisi tahun lalu lebih parah lagi. SD Negeri 1 Komering Putih saat itu hanya mendapat 3 siswa. Lucy mengatakan bertambahnya anak didik di SD Negeri 1 Komering Putih membuatnya optimistis untuk terus mempertahankan sekolahnya. Ia pun berharap sekolahnya tetap eksis dan melanjutkan proses belajar mengajar seperti sebelumnya. Saat ini, total siswa di SD Negeri 1 Komering Putih tidak berubah dari tahun lalu, yakni 41 orang. Kendati demikian, Lucy meyakinkan para guru untuk tetap maksimal dalam mengajar. Sekolah tersebut hanya dijalankan oleh 11 orang, meliputi 2 PNS, 3 P3K, 3 guru honorer, 1 staf perpustakaan honorer, 1 operasional honorer, dan 1 penjaga sekolah honorer. Untuk kedepannya, pihaknya pun tetap berharap mendapat murid yang lebih dari hari ini. Ia pun mengatakan, di Kampung Komering Putih ada 3 SD dan ketiganya pun membagi wilayah untuk PPDB. Wilayah zonasi SD Negeri 1 Komering Putih ada di Dusun 1 hingga Dusun 2, Dusun 6, dan Dusun 7. Sedangkan SD Negeri 2 Komering Putih wilayah zonasinya di Dusun 8, Dusun 9, dan Dusun 10. Lalu SD Negeri 3 Komering Putih di Dusun 3 dan juga Dusun 4. Tapi penerapan zonasi yang telah disosialisasikan tidak efektif. SD Negeri 1 Komering Putih paling sedikit menerima murid.
Kita sudah sosialisasi ke guru-guru yang terdekat di kampung dengan tetangga-tetangga yang luar muridnya, guru-gurunya sudah ada pendekatan, jadi mereka mau menggunakan harapan saya untuk kedepannya kita semua tetap dapat murid lebih baik dari hari ini, dan untuk semua guru kita akan terus berjuang untuk kemajuan SDN. Di Tribuners selanjutnya kita akan berbincang bersama dengan pengamat pendidikan yang akan berbincang mengenai krisis penerimaan siswa baru untuk jenjang pendidikan sekolah dasar. Jadi gini Pak, kan kita lagi ada program breaking news, mau membahas tentang beberapa sekolah di Provinsi Lampung yang kekurangan murid gitu. Nah kebetulan ini kan kita udah ada 3 lokasi yang ternyata di PPDB tahun ini itu cuma dapat 5 murid, bahkan ada yang 3 murid. Itu ada di daerah Tulang Bawang, terus ada di daerah Mesuji, sama ada di daerah Gedong Meneng, Bandar Lampung. Nah, Pak Bujang, jadi ini mau tahu nih pendapatnya dari Pak Bujang, apakah sebenarnya ini mereka kekurangan murid ini murni karena sistem zonasi atau bagaimana Pak? Kalau dari sudut pandang Pak Bujang sebagai seorang profesor dan juga memang di dunia pendidikan seperti itu Pak. Saya kebetulan tidak punya data yang pasti. Baik. Umpamanya di yang Gedung Menang tuh sekolah apa, SD, SMP, SMA? SD Pak, jadi mayoritas kebetulan yang memang kekurangan ini di sekolah dasar, tingkat sekolah dasar. Oke, SD ya. Saya tidak punya data pasti berapa sebenarnya sih jumlah anak usia sekolah dasar di sekitar sekolah itu. Baik. Nah, kalau memang dia mencukupi ya, lalu pendaftarnya kurang, ini kan masalah. Masalahnya kenapa? Berarti zonasi tidak berlaku di situ. Nah, pertanyaannya kenapa kok zonasi nggak berlaku? Padahal itu kan ketentuan. Kan zonasi itu 50% kan? Jadi sekurang-kurangnya satu lomba itu kan 20 sampai 30 ya. Sekurang-kurangnya 15 orang itu harus ada itu anak itu dari situ. Kalau anak usia sekolah dasar di sana ada. Nah, tapi kalau tidak ada, maka keberadaan sekolah itu mesti dievaluasi. Ngapain kita bikin sekolah yang ada muridnya? Oke. Kan? Harus dievaluasi itu. Tapi jangan buru-buru, pelan-pelan. Kenapa? Karena nggak ada muridnya ini. Memang sekolah itu atau memang persoalan zonasi yang kurang efektif begitu. Nah itu ya, itu yang pertama. Yang kedua masih mengenai zonasi ya. Zonasi ini untuk di Indonesia belum bisa diterapkan secara sempurna. Kenapa? Ini seperti kalimat yang sering saya ungkapkan sudah 10 tahun yang lalu sebenarnya itu ya. Syarat zonasi itu bisa diterapkan dengan baik kalau kita tidak lagi menghadapi ketimpangan mutu yang sangat dalam. Baik. Jadi bagaimana orang sekolah di SD Labuan Ratu sama dengan sekolah di SD Teladan dan seterusnya ya. Artinya apa? Kalau memang pemerintah bertekad mau menggunakan pendekatan zonasi, maka harus disertai dengan peningkatan mutu secara merata. Nah, kalau mutunya sudah tidak terlalu jauh antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, baru zonasi bisa diterapkan. Kenapa? Karena orang tidak perlu mencari sekolah-sekolah yang jauh. Sebab yang dekat pun mutunya sudah sama begitu ya. Nah, karena itu dari dulu saya tidak begitu mendukung program sekolah unggulan itu, gitu kan.
Karena sekolah unggulan itu hanya akan memberikan atau memunculkan diskriminasi pada akhirnya itu. Akhirnya kan pemerintah lebih banyak perhatiannya kepada sekolah yang maju, tapi kurang pada sekolah yang kurang maju. Nah, seharusnya tidak begitu. Justru yang belum maju ini yang mesti diangkat oleh pemerintah. Yang sudah maju dia harus diarahkan supaya ada kemandirian, kerjasama dengan dunia industri, kerjasama dengan dunia usaha, kan begitu ya. Justru fokus perhatian pemerintah yang belum maju itu supaya dia tidak terlalu jomplang mutunya dengan yang sudah maju, sehingga zonasi itu bisa berlaku. Karena orang, ngapain kita sekolah jauh-jauh kok mutunya sama aja, kan gitu kan. Nah, contoh Unila, katakanlah Unila itu kan ekonomi itu kan sudah unggul semua kan. Iya, betul Pak. Nah, maka orang kan mikir, ngapain saya kuliah di di Jawa, kan kita sudah unggul juga begitu. Tapi kalau disparitasnya masih jomplang, orang akan berpikir gitu. Nah, ketimpangan itu bisa dilihat dari sarana prasarana, bisa dilihat dari sumber daya manusia, bisa dilihat dari akses. Jalan ke sana tuh gimana, bagus apa enggak gitu kan. Kalau sudah jalan becek, sarananya enggak ada, gurunya ya kurang-kurangan gitu. Wajar orang nggak mau milih kalau begitu kan. Nah, itu. Jadi kesimpulannya, kalau bicara zonasi, tugas pemerintah harus melakukan peningkatan mutu secara merata, terutama difokuskan pada sekolah-sekolah yang belum maju. Itu ya. Itu kan kemudian ada jalur berikutnya ya, jalur lain, jalur prestasi ya. Benar, ada jalur prestasi Pak. Jalur prestasi ini ya, itu pun harus dievaluasi lagi. Karena kalau saya pelajari, prestasi itu mencakup seluruh nilai di raport. Kan gitu kan. Nah, itu kan malaikat, itu bukan manusia yang bisa berprestasi seperti itu. Masa satu siswa bisa unggul semua mata pelajaran, kan agak sulit sekali, itu istimewa itu. Nah, harusnya prestasi itu dilihat secara parsial, yang betul-betul sesuai dengan bakat dan minat siswa. Umpama ya, dia di raportnya tidak menonjol, tapi ada satu mata pelajaran yang dapat 9 atau 10. Makanya itu. Ini kan prestasi yang mesti dihargai. Tidak harus jumlah nilai dalam satu raport itu harus tinggi semua, tetapi dia punya prestasi menonjol dalam satu mata pelajaran, itu kan prestasi yang mesti dibina. Contoh umpamanya kalau dia nilai tinggi di olahraga, dibina dengan baik, barangkali dia nanti akan membawa nama baik Provinsi Lampung gitu kan, nama baik bangsa. Begitu juga umpamanya yang sering dianggap remeh kesenian, katakanlah ya, dia menonjol dalam kesenian. Kalau itu kalau dibina, dia bisa menjadi jalan hidupnya dari situ, bisa menjadi mengharumkan daerah dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi prestasi itu kalau saya bukan prestasi agregat, tapi prestasi yang memang sesuai dengan bakat minat. Nah, karena itu mengenai prestasi ini pemerintah mesti memetakan. Umpamanya ada sekolah yang unggulannya itu bahasa. Nah, yang punya prestasi bahasa ke sini masuknya. Nah, ada yang dia umpamanya sosial budaya, PPKN, segala macam geografi. Nah, yang punya unggul di sini, sekolah ini yang menerimanya. Ada yang sains umpamanya, katakanlah saya ini SMA 2, SMA 9 umpamanya gitu ya, umpama ini ya. Ya udah yang sains ke situ. Jadi mereka pasti berbagi itu prestasi itu, nggak numpuk dalam satu sekolah. Dalam satu sekolah, iya betul. Kalau dia agregat gitu kan pasti numpuk dalam satu sekolah kan, karena dia agregat, dijumlahkan semuanya gitu kan. Nah itu. Nah, kemudian yang ketiga ya, itu ada jalur afirmasi kan? Jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi ini itu harus dipastikan datanya valid begitu ya. Nah, ini yang jadi persoalannya, datanya harus valid begitu ya. Kemudian itu harus dibuat klaster-klaster yang benar gitu ya. Jadi penuntut terakhirnya itu apa? Makanya kalau jalur afirmasi, saya sarankan harus menggunakan pendekatan indeks sekolah. Indeks ya. Jadi nanti dia diterima itu berdasarkan indeksnya, umpamanya indeksnya itu dari tingkat kesusahan ekonomi dia. Yang kedua, tingkat kedekatan dengan sekolah. Yang ketiga, dilihat juga dia miskin, dekat dengan sekolah dan punya prestasi. Nah, ini kan mesti dilihat. Nah, nanti ada indeksnya. Dilihat nanti beberapa kriteria. Itu contoh aja itu ya. Beberapa kriteria. Nanti mana yang paling tinggi kriterianya itu yang diterima begitu kan. Nah, itu ya. Kemudian jalur apa lagi itu? Pindah ya. Iya. Nah, pindah juga begitu. Pindahnya hati-hati. Ini sering kali jadi bridging, jembatan, batu loncatan. Kita ini dulu aja. Ambil ke sana. Harus betul-betul ditelusuri mengapa dia pindah. Dan pemerintah daerah kalau perlu membuat peraturan daerah, persyaratan pindah sekolah itu apa?
umpamanya karena orang tuanya pindah, ya, atau karena apa namanya suasana sekolah di sana kurang baik, nggak sesuai dengan kondisi anak, katakanlah ada yang punya kelainan, sekolah itu nggak bisa. Nah, harus dibuat kriterianya. Tidak semua orang diterima pindah. Nanti kalau semua orang terima pindah, ya sekarang itu terjadi begitu, bridging, batu loncatan. Udah yang penting masuk dulu ke negeri, nanti kan gampang kita pindah gitu kan. Nah, ini nggak bagus cara seperti itu. Nah, kalau saran saya itu beberapa hal Mbak yang mesti diperbaiki ya sebagai evaluasi PPDB gitu. Oke, jadi memang ada beberapa poin yang harus menjadi perhatian ini kira-kira penyebab sekolah ini kenapa sedikit muridnya seperti yang tadi sudah Pak Bujang sebutkan ya Pak, harus ada evaluasi juga. Nah, nah Pak, ini kan berdasarkan pernyataan yang kita terima dari reporter Tribun Lampung di beberapa sekolah yang berkaitan yang memang mereka sedikit murid, kan sempat ngobrol juga nih Pak reporter dengan gurunya, kata dari pihak sekolahnya sendiri, mereka ini sudah melakukan upaya untuk mensosialisasikan dan juga selalu apa ya istilahnya mendekatkan diri dengan masyarakat sekitar untuk ajak anaknya bersekolah di sekolah mereka Pak. Tapi ternyata itu nggak efektif karena kejadian yang seperti ini itu udah 2 tahun Pak. Jadi dari tahun lalu dan akhirnya tahun ini terulang kembali seperti itu. Nah sebenarnya Pak kalau melihat seperti ini solusi yang pas mungkin dari pihak pemerintah apa Pak? Penegakan aturan. Kan aturannya jelas kalau zonasi itu kan merasakan tempat tinggal. Jadi harusnya yang dekat dengan sekolah itu harus sekolah di situ dia. Kecuali dia sekolah bukan di sekolah negeri, itu hak dia ya, itu nggak bisa kita halangi ya. Iya betul. Tapi kalau dia memilih sekolah negeri yang lain dan diterima, itu merupakan pelanggaran. Kenapa? Karena namanya zonasi itu dia harus menerima atau siswa di dekat situ harus memprioritaskan diri mendaftar di sekolah dekat dia, nggak boleh ke tempat lain gitu kan. Atau dievaluasi. Tetapi kembali lagi ya, sebenarnya ini kan guru kan sudah sosialisasi segala macam itu kan sudah cukup kita apresiasi lah. Tapi lagi-lagi ya, itu kan kenapa mereka enggan daftar ke sekolah itu pasti penyebabnya itu karena kekurangan percayaan kepada sekolah itu. Kekurangan percayaan itu kan terkait lagi dengan mutu. Barangkali dia melihat gedungnya seperti apa, kelasnya seperti apa, kemudian faktor-faktor pendukungnya, laboratorium seperti itu. Kadang-kadang mereka kan melihat hal seperti itu, daripada anak saya sekolah sini mahal-mahal nggak apa-apa, swasta aja nggak apa-apa deh gitu. Nah itu maka tugas pemerintah harus mengangkat sekolah-sekolah yang belum maju supaya mutunya terangkat sehingga masyarakat menjatuhkan pilihan ke sekolah itu gitu kan. Oke, nah Pak Bujang, seandainya nih Pak berbagai usaha sudah dilakukan dan PPDB di tahun depan ini dilaksanakan kembali dan ternyata di sekolah tersebut masih sedikit muridnya, berarti ini harus evaluasi apakah keberadaan sekolah ini emang patut diteruskan atau tidak, seperti itu ya Pak? Ya dicari solusi, mungkin merger dia dengan sekolah lain. Baik. Karena kalau tidak itu kan pemborosan negara, gajinya diguru, kepala sekolah diguru, listrik dibayar, tapi kan muridnya nggak ada kan? Itu kan pemborosan uang negara kalau tetap diteruskan seperti dievaluasi. Kalau memang bisa di merger, kalau tidak dibubarkan aja, guru-gurunya dipindahkan ke sekolah lain begitu kan. Harus segera diambil keputusan itu, karena menyangkut pengeluaran negara di situ. Iya. Berarti ini kalau misalkan bisa dikatakan untuk pemerintah sendiri ini memang harus turun langsung ya Pak untuk survei apakah memang sekolah ini layak dan sebagainya seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Bujang supaya tidak ada pemborosan itu tadi anggaran ya Pak khususnya di sekolah tersebut gitu. Tapi jangan buru-buru mengambil keputusan dibubarkan atau merger, diteliti dulu. Oke, baik. Mutunya ditingkatkan dulu. Barangkali orang enggan daftar sana tuh karena mereka kurang yakin bahwa itu bisa mendidik anaknya akibat prasarana kurang memadai, kurang bermutu. Nah itu dulu dilihat gitu ya. Seperti itu, Bang. Oke, baik. Ya, Baik Pak Bujang, mungkin itu aja nih Pak. Ucapannya terima kasih banyak ya Pak. Sukses ya sama-sama. Ini nanti kalau kita ada topik baru seputar dunia pendidikan boleh ya Pak kita ngobrol lagi. Silakan aja. Cuman kadang-kadang sekarang kan sudah mulai usia ya Pak WA gitu. Saya nggak langsung jawab karena masih ada kerjaan, besoknya lupa gitu. Nggak apa-apa, ada WA lagi gitu ya. Oke. Ya. Terima kasih banyak Pak Bujang. Sama-sama ya.
Baik Tribuners, itu tadi tayangan liputan khusus seputar mirisnya penerimaan siswa baru di jenjang sekolah dasar yang ada di Provinsi Lampung. Dan nantikan tayangan liputan khusus lainnya bersama saya Mutiara, pamit undur diri.